Halo semua, perkenalkan nama saya Rafaela Mantiri, NIM 210811020072. Prodi Ilmu Administrasi, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, kelas genap, Universitas Samratulangi Manado. Pada saat ini, saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah saya rangkum mata kuliah asas-asas manajemen. Yang pertama, hakikat manajemen. Manajemen merupakan bagian terpenting dari keseluruhan kegiatan organisasi. Di dalam manajemen dianggap sebagai reformis dalam memperbarui persyaratan-persyaratan kerja, kondisi kerja, dan standar kerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, manajemen adalah orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Menurut salah satu ahli yaitu Frederick Winslow Taylor, manajemen adalah suatu percobaan yang sungguh-sungguh untuk menghadapi setiap persoalan yang timbul dalam pimpinan perusahaan dan organisasi lain atau setiap sistem kerjasama manusia dengan sikap dan jiwa seorang sarjana dan dengan menggunakan alat-alat perumusan. Manajer adalah seorang pegawai di suatu perusahaan yang bertugas mengkoordinasi berbagai kegiatan dari para pegawai perusahaan. Kegiatan para pegawai perusahaan perlu untuk dikoordinir agar para pegawai dapat bekerja dengan baik. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajer adalah orang yang mengatur suatu pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Menurut James A. F. Stoner, manajer adalah seseorang yang melakukan atau merangkai segala perencanaan, proses pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan pada usaha-usaha dari para anggota organisasi, serta penggunaan sumber-sumber daya organisasi lain guna mencapai tujuan organisasi yang sudah lama ditetapkan. Selanjutnya, tujuan organisasi manajemen diperlakukan organisasi dalam rangka mencapai tujuan atau dengan kata lain, manajemen berorientasi pada tujuan. Keadaan ini menunjukkan bahwa dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien sangat membantu pemimpin organisasi dalam manajemen. Fungsi manajemen dapat diartikan sebagai kegiatan makan proses atau rangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, penerapan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Tanpa implementasi fungsi manajemen yang baik, maka tidak akan efektif dan efisien dalam memproduksi batu bara dan mencapai tujuannya. Selanjutnya, keterampilan manajemen adalah pengetahuan dan kemampuan individu seorang manajer untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan tugas tertentu dan juga dalam menjalankan fungsi manajemennya. Materi selanjutnya yaitu perkembangan pemikiran manajemen dan lingkungan manajerial. A. Perkembangan pemikiran manajemen. Yang pertama, perkembangan pemikiran manajemen klasik. Teori manajemen klasik terbentuk sebagai upaya menemukan cara terbaik untuk memanajemen dan mengerjakan pekerjaan. Aliran manajemen klasik terdiri atas dua cabang, yaitu aliran saintifik klasik dan aliran administrasi klasik. A. Aliran saintifik klasik. Aliran ini muncul akibat adanya kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Penekanannya pada bagian ini menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan dengan cara menguji bagaimana sesungguhnya proses kerja dilakukan serta keahlian apa yang dibutuhkan oleh pekerja dalam proses kerja tersebut. B. Aliran administrasi klasik. Tatkala aliran saintifik klasik fokus pada produktivitas individual atau pekerja, aliran administrasi klasik berkonsentrasi pada organisasi secara keseluruhan. Penekanannya lebih pada bagaimana menciptakan prinsip-prinsip manajerial ketimbang cara-cara kerja yang baru. Yang kedua, perkembangan pemikiran manajemen neoklasik. Pada umumnya, teori atau aliran ini muncul akibat dari adanya banyak kekurangan dan lemahnya teori klasik. Teori neoklasik menanamkan anggapan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang sangat perlu menyatakan ambisi dan yang menjadi tujuan hidupnya.
Yang ketiga, perkembangan pemikiran manajemen modern. Ilmu manajemen mulai berkembang diawali dengan teori klasik, kemudian disusul dengan teori neoklasik. Lalu seiring perkembangan kebutuhan yang serba cepat, praktis dan efisien, muncul teori baru yaitu teori manajemen modern yang lebih menekankan pada aliran kuantitatif dan merupakan gabungan dari operation, research, dan manajemen sains. 4. Pemikiran manajemen postmodern. Manajemen postmodern lebih menekankan pada pekerjaan kelompok atau tim, di mana wewenang diberikan kepada pemimpin kelompok, kontrol dan pengawasan menjadi tanggung jawab individu. Bekerja sebagai investasi, bekerja pada kelompok-kelompok dengan keahlian beragam, keberagaman keahlian yang merupakan yang terbaik. Materi selanjutnya, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pemecahan masalah merupakan aktivitas berpikir yang diarahkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang meliputi pembentukan respon dan seleksi atas berbagai kemungkinan respons. Menurut Kaoru Ishikawa yang dialih bahasakan oleh Nawolo Widodo, 8 langkah pemecah masalah yang sering digunakan dalam pengendalian kualitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menemukan masalah. Yang kedua, mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah. Yang ketiga, menemukan penyebab utama. Yang keempat, menyusun rencana penanggulangan. Kelima, melaksanakan rencana penanggulangan. Keenam, evaluasi hasil penanggulangan. Ketujuh, standarisasi. Dan yang ke-8, rencana selanjutnya. Definisi pengambilan keputusan mengandung 3 arti. Yang pertama, pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Kedua, beberapa alternatif yang harus dipilih untuk menghasilkan satu pilihan terbaik. Sementara arti yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai dari keputusan tersebut. Langkah-langkah berikut menguraikan proses pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi keputusan. Yang kedua, kumpulkan informasi. Yang ketiga, identifikasi alternatif potensial. Yang keempat, analisis semua bukti. Yang kelima, pilih opsi. Dan yang keenam, ambil tindakan. Jenis-jenis pengambilan keputusan. A. Keputusan strategis. Keputusan strategis adalah keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan dan biasanya bersifat jangka panjang. Keputusan ini diambil oleh manajemen atas. B. Keputusan administratif atau taktik. Keputusan administratif atau taktik adalah keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya atau keuangan dan teknik. C. Keputusan operasional. Keputusan operasional adalah keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Materi berikutnya, perencanaan. A. Pengertian perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning adalah fungsi dasar atau fundamental manajemen karena organizing, staffing, directing, dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Definisi perencanaan menurut G.R. Terry yaitu memilih dan menghubungkan fakta serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. B. Pentingnya perencanaan. Yang pertama, perencanaan memberikan arahan untuk suatu tindakan atau tujuan. Kedua, perencanaan mengurangi risiko ketidakpastian. Ketiga, perencanaan mengurangi kegiatan yang tumpang tindih dan boros. Keempat, perencanaan mendorong inovasi dan kreativitas. Kelima, perencanaan menetapkan standar untuk pengendalian. Perencanaan merupakan tahapan paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis. Dalam era globalisasi ini, perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis, bukan hanya dengan firasat atau dugaan. Dalam perencanaan terdiri dari macam-macam perencanaan, yaitu perencanaan organisasi dan perencanaan kontingensi. Perencanaan organisasi terbagi menjadi 3 yaitu perencanaan strategis, taktis, dan operasional.
Adapun kerangka waktu dalam perencanaan organisasi yaitu sebagai berikut. Rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Suatu perencanaan juga terdapat berbagai hambatan dalam penetapan tujuan. Hambatan tersebut yaitu tujuan yang tidak tepat, sistem penghargaan yang tidak tepat, penolakan terhadap perubahan, dan keterbatasan. Itulah beberapa pokok-pokok materi yang telah saya rangkum. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.